Aku kirain tuh, tapi sebenarnya aku baru tahu kalau ternyata ada pembalut kain. Iya. Dan bahkan sekarang udah ada ini. Tapi kamu tahu nggak kalau ada pembalut? Iya. Makanya nggak tahu, makanya nggak pernah beli pernah. Kamu tahu nggak kalau pembalut ada sayapnya, ada nggak sayapnya? Tahu. Tapi iya loh, ada loh Mbak. Ya, emang ada? Iya Mas, pembalut yang dipakai buat ini ketek. Ada. Pembalut. Ada temanku Mbak cowok, dia buat ketek. Iya. Ada. Pakai ini. Ada. Aku baru tahu. Baru tahu kan. Dia pakai beli itu. Ada. Jadi buat Itu sekali pakai kan? Benar sekali pakai, enggak yang pakai kain. Boyo itu jatuhnya. Boyo mah panas bro, gini kita. Iya. Nah kalau kamu udah punya istri, udah punya, nanti kalau nitip ke supermarket kan ada sayapnya, ada nggak sayapnya. Panjangnya berapa? Oh beda. Iya. Beda. Aku dititipin merek doang, merek. Kayak obrolannya kayak lu juga ini harusnya masuk deh. Ini bener Masuk aja. Ya. Kita balik lagi di Ngobras hari ini bersama Mbak Via. Mbak Via ini adalah owner ya Mbak, dari mereknya Yuspin ya. Iya, Yuspin. Nah, Yuspin ini adalah pembalut kain pertama yang punya antibakterial. Itu ya. Betul. Berarti kan tadi yang kayak kita bahas tadi, berarti ada pembalut kain tapi sebelumnya yang punya apa? Yang tidak punya. Yang tidak punya. Kata Mas Bayu yang punya bakteri. Kan ini kan ada bakterinya. Ini kan. Tapi kan dulu sebelum ada itu ya. Antibakteri. Enggak, ada pembalut-pembalut yang sekarang beredar. Kan dulu orang-orang tua kita pakainya kain ya. Betul. Emang iya? Iya. Betul. Orang tua Mas Bayu. Orang tua Yang tuh iya sama. Setua itu orang-orang. Ya coba tanya. Emang iya? Iya coba tanya. Oh, berarti brand itu baru Mbak? Maksudnya pembalut dengan bahan itu tuh baru? Yang sekarang maksudnya pembalut yang beredar sekarang itu loh? Yang ini yang instan maksudnya. Baru. Oh, inovasi baru. Yes. Mungkin kayak pembalut ketiak tadi. Pertama tuh dulu popok anak. Oh iya. Nah itu tuh dulu tuh marketingnya ke ini loh. Apa sih namanya? Posyandu. Ke posyandu gitu. Yang instan ya, ini ngomongnya instan. Nah terus lama-lama kan orang, oh iya berarti lebih praktis ya, enak ya, langsung buang gitu kan. Akhirnya nih mulai tergeser nih pembalut kain gitu. Kayak gitu sih terus sejarahnya. Yang membuat Mbak Via mengembalikan masa lalu apa? Kan berarti kan dia mengembalikan. Iya. Iya betul. Jadi kan kayak yang instan itu kan dia memecahkan solusi dari si kain ini. Maksudnya kan ada masalah-masalah. Iya. Terus yang sekarang eksis ini beredar. Tapi Mbak Via malah balik lagi. Balik lagi ya. Kenapa itu? Nah ini good question nih. Sebenarnya tuh kan. Terus amatir. Sebenarnya tuh bukan pengen kayak ya udah balik lagi ke zaman dulu, enggak. Tapi karena pasti kan produk baru tuh enggak semuanya berdampak baik ya. Nah termasuk yang instan ya. Kan ada tuh ternyata ada beberapa yang nggak cocok dengan produk-produk yang instan ini. Pasti dong kan dia mengandung kimia dan lain-lain. Nah termasuk ibu saya. Nah dari situ saya tanya nih sama ibu, Bu dulu waktu haid pertama ibu saya tuh pakainya kain handuk gitu loh. Tapi nggak dijahit, cuman di penitiin ya kalau orang zaman dulu. Bikin sendiri ya berarti? Iya bikin sendiri. Terus habis itu kepikiran nih, oh berarti bisa ya ternyata kain itu buat menampung darah haid. Ya udah kita coba ya Bu tak buatin gitu kan. Buat tuh tapi saya bilang nih ke penjahit juga bingung gimana bikin kayak gimana sih Mbak, nggak ngerti gitu. Nah zaman dulu kan waktu itu 2013 ya udah ada produk-produk yang diimpor dari, justru kayak orang luar negeri itu lebih aware loh dengan itu kan Go Green ya, mereka udah lebih cepat kan mengenal yang namanya Go Green gitu-gitu. Nah akhirnya kan dampak selanjutnya kan ke lingkungan ya, oh sekali pakai buang nih, pasti kan kalau orang luar negeri itu lebih aware, akhirnya mereka udah lebih dulu nih pakai yang kain lagi. Nah saya cari adanya impor-impor, saya beli tuh lumayan mahal dulu. Berapa sih kayak Mbak? hitungannya kan dolar ya. Kalau di sana dulu tuh satu bijinya tuh udah 45-50 ribuan. Iya, tapi itu saya beli kan agak sulit ya. Dulu saya nggak punya PayPal gitu. Jadi agak susah tuh belanjanya. Belanja di Amazon. Iya. Alibaba.
sorry. Iya. Nah terus udah dapat saya contoh tuh kan. Iya. Nah ya ATM. Tapi akhirnya nggak plek-ketiplek ya, modifikasi juga. Nah saya itu saya kasih ke penjahit, oh kayak gini akhirnya kita modifikasi sendiri gitu, jadilah Yustin. Oh ini sorry mbak, aku awam banget ya. Ini apa kayak ini pembalut kain ini pure dari kain atau pembalut instan terus dikasih kain? Dari kain. Semua? Yes, semua komponen kodimenya itu kain. Wow. Gitu. Berarti di kain ini ada pelapis anti bocornya. Oh gitu. Iya. Apa? Yang buat ngelap mobil itu apa? Kanebo. Iya. Apa? Microfiber. Bukan Kanebo. Jadi masa beli pembalut bilangnya mbak, mas ini ada kanebonya bukan ini? Kan enggak. Lah kan nyesep. Iya. Kan mesti itu beda bahan. Microfiber Kayak gitu. Maksudnya secara konsepnya itu. Kalau kanebo dia kalau kering kaku dong. Iya makanya. Iya ya. Berarti ini mulainya dari kapan sih mbak kepikiran untuk balik ini lagi? Itu tuh waktu saya semester akhir kuliah 2013. Semester akhir. Ya. Semester akhir. 2013. Semester akhir. Kerja semester akhir lah. Ya jangan juga semester akhir. Semester akhir tuh ini. Ya kalau Mas Bayu semester akhir udah. Cuman akhir-akhir yang lama. Iya akhir dong. Berarti 2013 tuh kepikiran. Itu 2013. Bikin itu untuk dipakai sendiri. Oh sendiri awalnya. Ibu kan dipakai sendiri terus pertama tuh juga agak sulit nih nyari bahan baku. Nah dapatnya tuh kayak microfiber yang biasa di pasaran doang. Jadi kayak kurang gitu loh, misalnya buat darah haid nanti sama kayak tadi itu kendalanya kalau dia kering kaku gitu. Iya gitu ya. Kayak pelapis anti bocornya juga tuh apa gitu kan, bingung. Ya yang pertama kendalanya di situ ya, karena kan kita pengen bikin dan contohnya adalah produk-produk impor. Jadi agak sulit nih nyari bahan bakunya, tapi nggak apa-apa lah yang ada dulu gitu. Tapi kan emang niatnya tuh gak dijual ya pertamanya, dipakai sendiri sama ibu saya. Akhirnya setelah cek-cek beberapa kali sampling gitu-gitu, cocok nih ibu saya, enak nih, lumayan lah enak, walaupun ya masih banyak kekurangan, misal terlalu tebel lah, udah habis dicucinya itu apa masih kaku gitu-gitu, nggak bersih lah gitu. Ya nggak apa-apa. Terus habis itu saya juga coba pakai, terus iseng-iseng tuh nanya ke teman-teman, nggak nawarin, nanya kayak, kamu pernah tahu gak sih pembalut kain? Kamu kalau haid pakai apa dan lain-lain? Ternyata banyak yang nggak tahu. Makasih. Tapi banyak yang nggak tahu. Akhirnya tuh kayak mau nyobain nggak? Gitu. Free trial. Iya, nyoba tester gitu. Boleh dong nyobain gitu kan? Teman-teman dekat aja dulu kuliah. Ternyata enak gitu. Aku nggak bocor juga gitu kan. Akhirnya ya udah. Setelah itu coba kayak memperbaiki gitu, lagi. Ya udah, coba tak jual lagi. Baru dari situ jualan. Jam dulu BBM ya. Iya. Zaman BBM berarti sering broadcast tuh. Mau nyoba? Iya itu. Berarti setelah dari itu mulai dijual komersil gitu? Iya. Tapi cuman ke teman-teman aja ya, teman BBM, teman sosmed lah gitu kan. Terus teman-teman pesantren dulu kan ada pesantren tuh, pondok gitu. Tapi sebelum bikin ini pernah usaha lain nggak? Maksudnya ini benar-benar usaha pertama atau memang ada background usaha-usaha dan akhirnya wah aku ini gitu ya. Ini itu usaha keempat mas. Tapi pas kuliah? Iya, tapi yang sebelum-sebelumnya itu kayak iseng-iseng doang, kayak cuma mainan gitu loh. Kayak anak kuliahan, wah pengen nih apa ya nyoba apa ya gitu. Aku tuh jualan aksesoris. Nah terus tapi itu zaman dulu tuh jualannya lewat Kaskus ya. Kaskus main Kaskus mas. Iya Maksud ya main Kaskus ya. Iya terus apalagi ya Sundulgan. Iya. Mantap gan itu kan dari situ bahasa gan gitu ya. Terus jualan ini apa tuh namanya
keripik ya, yang dulu keripik pedes-pedes itu loh yang lagi ya itu maici saya kan punya teman pondok tuh di Bandung, mau nggak aku supply gitu, boleh deh gitu, terus aku repack terus dijual ke teman-teman kampus, gitu anak-anak kampus doang. Nah, habis itu pernah juga bikin kue sus, bikin sendiri, bikin ntar pagi dibawa ke kampus, dibeli sama dosen-dosen teman-teman, udah. Tapi itu nggak dilanjutin karena kan itu join ya sama teman. Temannya cabut. Terus sibuk skripsi dua-duanya. Akhirnya udah, ya udahlah nggak. Terus nah ini saya makanya saya bilang pas semester akhir ya, pas skripsian nyoba ini pembalut ini. Gitu. Berarti pembalut ini tuh datang triggernya tuh dari keresahan sendiri. Dari ibu, iya betul. Dari ibu. Terus kalau pembalut kain ini ada efek samping nggak sih Mbak? Kayak kan ada tuh kayak adikku tuh kan aku punya adik cewek nih Mbak, dia sempet pakai pembalut yang apa ya, kayaknya dia nggak cocok, terus kayak alergi gitu loh Mbak. Terus dibawa ke dokter akhirnya saranin nggak usah pakai pembalut yang itu gitu. Nah kira-kira pembalut ini ada efek samping nggak Mbak? Justru malah yang alergi itu sembuh pakai kain, karena kan kain itu nggak mengandung bahan kimia. Kalau yang instan itu kan ada namanya zat dioksin pemutihnya, terus klorinnya, klorin itu pemutihnya. Nah itu juga sempat tuh ada berita resminya dari LKI tahun 2015. Nah itu pas saya rintis ternyata berita itu keluar langsung boom tuh. Momen banget ya. Momentum. Jadi pas 1 tahun merintis lah itu udah hampir hopeless ya. Karena 1 tahun itu krusial ya buat awal-awal merintis. Kalau nggak masuk market gitu kan, wah udah 1 tahun nih, kok gini-gini aja. Kayak gitu. Ternyata tiba-tiba ada berita itu, terus langsung masyarakat itu langsung aware dengan hal itu, langsung punya saya tuh dicari gitu waktu itu. Wah, akhirnya langsung boom tuh di situ. Trigger dari itu dari awal itu. Memang itu menyebabkan alergi, tapi kan nggak semua perempuan alergi ya, nggak semua. Ada ya, karena sensitivitasnya kan beda-beda. Nah, ada yang enggak, ada yang iya gitu. Kadang-kadang ada yang iya pun juga cuek aja gitu, ada gitu. Berarti pembalut kali ini juga ngikut ini ya Mbak, ngikut yang tadi kita ceritain tuh, ada yang bersayap, ada yang enggak gitu juga sih. Ada yang mentol gitu kan enggak? Ada yang bikin ada. Min gitu ya, apa siri gitu ya? Ada. Enggak, kalau kain enggak ada. Oh, ada. Ada Mas. Iya, ada. Aku pernah beli apa enggak? Yang di pesan ini cuma ada sayangnya loh kayak gitu. Oh gitu. Ada enggak di pesan yang pedes atau yang enggak itu. Kok pedes? Kok jadi pedes ya? Sayap. Itu Mbak, kira-kira apa Mbak? Kalau kain harus ada sayapnya Mas, karena dia untuk pengait. Kalau misalnya nggak ada sayapnya jatuh dong, nggak ada pengaitnya. Double tip. Nggak bisa. Ya? Kan dia reusable, double tip. Oh iya, lepas gitu. Pembalut kain berarti dicuci. Yes, dicuci. Iya. Makanya ada antibakterialnya. Biar kalau misalnya dia dicuci, itu pertumbuhan bakterinya tuh nggak gitu. Efektifnya berapa kali pakai? Itu permanen. Oh permanen. Bersamaan dengan pewarnaan kain. Prosesnya, proses itu. Berarti pesan kain khusus dan bakterinya itu di kainnya itu ya? Yes. Ini kok bakteri? Nanti. Jadi ada bakteri dong. Masa orang yang bakteri. Bakteri baik. Bakteri baik. Benar. Jadi usah masih. Oke, berarti kayaknya pesan khusus. Iya. Emang udah ada di pasaran? Nggak ada. Makanya waktu dulu COVID ya, COVID itu kan kebetulan kami tuh punya kain antibakterial yang belum dipotong. Nah, banyak ya, biasa kita kan nyetok kain. Terus COVID tuh. Akhirnya kita mikir, wah ini kain banyak, buat masker antibakterial. Wah, boom lagi tuh. Karena nggak ada yang punya bahan itu. Gitu. Kalaupun PO biasanya 3 bulan baru jadi. Di luar negeri misalnya? Enggak, Indonesia. Ya? Cuman lisensinya langsung dari Jerman. Jadi itu untuk testing produknya kan kita di India. Kita kirim ke India produk yang udah jadi, yang udah pakai. Kan biasanya pertama dikirimin kain dulu nih dari supplier. Terus kita buat, dikirim ke India untuk dites.
baru lisensinya bisa keluar dari Rudolf Group gitu, dari Jerman. Yes. Mandir tuh barang. Modal mandir barangnya. Sebenarnya sih nggak boleh mandir ini ya, Sampel. Iya. Iya. Ini nih Masa kayak semuanya? gini. Kayak gini nih cobain. Dicobain siapa? Orang Tes baru. Dites mas. dicobain. Oke. Mbak Fia ini kan bisnis pembalut ini bukan yang pertama ya tadi. Iya. Apa trigger untuk menjadi pengusaha itu datang dari mana, Mbak? Wah ini nih. Selain masalah-masalah itu tadi. Dari orang tua ya pertamanya, karena orang tua saya juga wira swasta semua. Wira swasta. Dari kecil tuh jadi udah terbiasa lihat orang tua jualan, bisnis, terbiasa dengan up and down bisnis gitu ya. Terus pas di pesantren, kebetulan pesantren saya itu memang mendidik untuk jadi pengusaha. Iya. Bahkan pas kayak namanya apa ya kalau studi tour ya namanya. Kalau kelas akhir itu kan biasanya ada studi tour tuh. Itu ke perusahaan-perusahaan. Gitu. Jadi bukan ke sekolah lain atau kemana, tapi ke perusahaan. Saya ingat waktu itu Enggak ke pantai, Pak? Enggak. Jadi enggak ada gitu ke pantai. Main dulu ya kalau mau belajar. Mainnya belajar. Oh iya. Iya. Belajar sambil main. Saya dapat ke Semarang ke pabrik sarung tangan golf. Itu skala internasional ya. Wah itu dari situ tuh langsung kayak bagus ya, keren banget ya, kayak berbinar-binar gitu ngeliat karyawan banyak pada jahit tuh kayak keren ya, bisa mempekerjakan segini banyak orang tuh gitu sih mikirnya. Pas main ke Semarang, kayaknya aku harus main ke Semarang. Apa biar dapat trigger gitu. Wah keren ya. Setelah aku balik-balik dapat apa gitu kan, bikin saya. Kan di sini udah keren, di sini udah keren. Keren lah. Gimana? Di sana ya. Iya. Nggak perlu jauh-jauh. Oh gitu ya. Thank you, Mbak. Kalau belajar kan bukan sekolah bisnis kan? Iya, enggak. Hukum. Iya. Kok bisa sih? Hukum tata negara. Kok bisa? Kuliah di hukum? Kenapa kuliah di hukum? Enggak lah. Orang kuliah kok di hukum? Apa salahnya kuliah? Karena lama. Nggak lulus. Tiga bulan dua. Lah belajar itu dari mana? Maksudnya kan bisnisnya juga butuh mentor atau butuh siapa yang menginspirasi dan sebagainya gitu. Nah, Tahu ya. Di hukum kan? Di hukum. Kan nggak ada pelajaran itu ya? Nggak ada. Itu dari mana Mbak Fia belajar? Pertama otodidak ya mas, coba-coba ya. Tadi makanya trial tuh bisnis sendiri gitu kan. Terus pas udah jalan di Yuspin ya tahun pertama itu masih sendiri, masih otodidak. Kayak ya udah apa aja yang bisa lakuin gitu loh. Yang pertama kali targetnya itu nyari customer dulu pokoknya. Ngomset dulu pokoknya nih masuk nggak produknya ke market. Itu target pertama kalinya. Kan ya nggak ada yang lain lah, pokoknya itu dulu. Kalau nggak masuk kan ya nggak usah dilanjutin. Berarti nggak ada marketnya gitu loh. Apa ini ya kan? Terus sempat mau plus tuh udah setahun nih gitu, udah capek dari tengah-tengah kayak. Tapi ketrigger nih sama kisahnya ini. Mereknya apa nih? Ya pokoknya inilah ya. Air mineral ya, salah satu air mineral tuh. Beliau kan sampai door to door gitu ya, ngenalinya. Nah, aku aja belum sampai segitunya udah nyerah gitu. Padahal yang ngenalinya cuma dari kontak di WA di ini. Kan belum seberapa ya usahanya gitu. Dari situ ya udahlah lanjut lagi, ternyata alhamdulillahnya dapat itu tadi pengumuman bahaya trigger itu tadi ya. Nah, itu langsung kayak terbayar gitu kayak wah ternyata, dan baru ngerasa ada ya ternyata marketnya gitu. Dari situ ke trigger ada marketnya, nah itu kan mulai naik level ya. Yang tadinya saya nggak punya karyawan jadi punya karyawan, pasti nggak mungkin handle pesanan banyak sendirian kan, nggak mungkin. Tadinya motong sendiri jadi punya yang motong gitu kan, jahit tadinya cuma 1 orang jadi 5 orang gitu kan. Akhirnya mikir wah ini harus belajar ilmu manajemen juga nih. Kalau kayak gini nggak mungkin nih kalau otodidak terus. Nah akhirnya cari-cari
komunitas. Komunitas dulu online ya dulu. Oh, Saya satu komunitas nih sama Bu Silvi. komunitas Ya. apa? Online. Apa dulu? BOC, apa? BOC ya, BOC. Oh. Nah dari situ tuh Baju. BOC. Tapi sekarang nggak ada lagi ya. Apa sih? Bisnis online class bukan? Iya itu ya, kayaknya. BOC. BOC. Coach. BOC. Sekarang udah nggak ada itu komunitasnya. Tapi padahal tuh solid sih, banyak banget kayak Solid. batch. Kan iya. Itu BOC mama emang. Solid. Solid mama ya. Itu mungkin juga Beliau itu ya. BOC Mau juga ya. komunitas beliau juga kan. Bahaya. Wih, situ. Enggak ada. Tuh. Ya itu tuh dari online banyak kan banyak ada yang suka sharing ya. Biasanya kan teman-teman tuh ada yang udah punya karyawan berapa lah. Di situ kan pada sharing, oh berarti gini ya caranya handle karyawan. Oh gini. Akhirnya kan banyak tuh dapat insight dari teman-teman. Cuman kalau online kan terbatas ya. Saya nggak pernah tatap muka gitu kan. Akhirnya cari-cari komunitas yang offline. Tuh, tapi belum join sih di awal-awal bisnis tuh. Joinnya udah ke 2019-an. Udah agak-agak pas udah mulai hektik-hektiknya banget baru cari yang offline nih. Karena udah kayak pusing gitu. Butuh temen yang bisa diajak ngobrol secara offline gitu loh. Tuh teman diajak pusing gitu ya. Biar pusing bareng. Pusing badan ya. Nggak rela kalau pusing sendiri. Ini. Balik ke yang tadi Mbak. Dari obrolan Mbak tadi tuh kan Mbak bilang berarti Mbak tuh bikin barang dulu baru nyari market. Betul. Enggak nyari market dulu baru. Betul. Ya bener ya mana? Yang bener yang mana? Kok berani gitu loh Mbak. Iya. Kalau dulu atau ayam dulu? Iya itu pertanyaannya. Kalau jawaban Mamat kemarin pas ditanya Habib Jafar tuh ini ayam dulu. Kenapa? Karena ya ini katanya kalau selesai agama tuh yang ada di dunia itu kan Adam sama Hawa dulu, bukan sperma dulu. Oh gitu. Itu balas nanti aja. Gak penting. Itu mau bahas tadi Mbak. Udah dijawab sendiri. Tapi itu Kok berani terus? Oh, berani ya. Barang dulu yang aku tahu tuh nyari market dulu baru Udah. bikin brandnya gitu. Sebenarnya enggak pure produk dulu ya karena ada keresahan tadi ya Mas. Iya sih. Ya kan? Saya mikir gini, mungkin aja ada juga orang-orang yang kayak ibu saya yang alergi juga. Ya walaupun saya nggak tahu jumlahnya berapa orang ya. Ternyata ada kan? Berarti bukan by riset ya kalau Enggak. itu ya. Awal-awal enggak, tapi sekarang udah by riset. Jadi banyak gitu. ya, dan itu kita sebar kuesioner plus sampel itu 5% dari total wanita produktif di Indonesia itu kebanyakan alergi. 5%-nya. 5%-nya. Jadi menurut data BPS itu Ngeri muncul ya. jumlah wanita di Indonesia itu ada 100 berapa juta ya? Ya. Yang produktif ada nanti aja. Ya segitu lah. Makanya dibilangin. Yang produktif ada 50 juta, 770 juta. 5%-nya berapa nih? 5% 50 juta, 10 juta ya. Ya, Nah, pasarnya itu dia pasarnya sekarang. Betul. 10 juta tuh banyak tuh. Ya. Itu yang alergi doang ya. Wow. Belum yang market. Yeah. Kita punya market khusus. Contoh nih pesantren. Udah itu market kita. Oh di pesantren Kenapa, Mbak? Iya. Karena banyak pesantren yang nggak ngebolehin pakai. Softtek. Iya sekali pakai. Merek itu Iya. pembalut. Karena banyak itu dampaknya. Contohnya sampah. Iya. Ya sampah. Itu kan pasti itu jadi polemik tersendiri di pesantren ya. Sampah itu kan gimana ya? Banyak Makanya di banget. dalam toilet sering ditulisin ini ya. Ya. Dilarang membuang sampah terus pembalut di dalam toilet. Iya. Pas aku SMP ini Mas banyak yang buang ini sembarangan terus ada yang kerasukan kayak gitu. Iya ada cerita-cerita kayak gitu. Iya dia pernah kayak gitu. Iya. Aku sih dia. Jadi cewek-cewek tuh biasanya dulu sering kalau kemah tuh ya pramuka. Iya. Terus buang softtek sembarangan tuh Mbak. Pasti ada. Kerasukan. Terus marah. Tuh kenapa buang sembarangan di situ? Hantunya. Iya memang. Iya. Iya. Gue bikin aja
pembalut anti racun. Ya ini. Soalnya kan bisa dicuci, Betul. terus nggak dibuang ya, Yes, Mbak. betul. Solution. Coba zaman Nabi, ada nggak pembalut instan? Nah, win-win solution. Nggak ada. Keren loh. Tapi aku jujur baru tahu sih kalau ternyata dulu zaman emak-emak kita itu pakai Iya, kain justru ya. iya. Aku tahu kenapa kamu nggak tahu. Kenapa? Karena belum lahir. Benar. Dan aku Dan nggak nanya. Dan nggak nanya. Betul. Nggak pernah kelihatan juga. Ya, buat apa juga nanya ya? Lah iya makanya. Ngintip aja ngapain sama aku, tidak sama ayahku. Ngapain sama aku? Adikku soalnya pas Nah, aku lihat. besok jadi ada bahan pertanyaan nih Boleh. buat ibu kan. Bu mau nggak pakai gitu? Iya, iya. Yang ini nih. Yes. Ini Mbak Via gitu. Yes. Nah, tadi kembali ke teori. Oke. Yang mau ditanyakan. Apa tuh? Secara teori apa? Tadi telur ayam. Oh, itu. Ah. Ya, ternyata Bisa ya tadi kan nggak murni dari produk ya, ternyata ada keresahannya, Ada ada keresahan nih. Terus saya cuman mikir gini, kalau ibu saya aja make, saya juga make, bisa jadi Orang lain. ada juga. orang lain yang sama gitu, yang alergi juga. Ternyata bener, tuh kan ya, walaupun awal-awal kan nggak sebanyak itu, banyak yang masih apatis lah, kayak apa sih kayak gini dicuci, jijik lah apa segala macem. Ya keep going aja. Ya mereka bukan target marketku, udah selesai, cari yang lain. Ada juga tuh. Skip. Oh. Dari produk itu, kalau teman-teman kalau mau bikin produk, kalau mau bikin usaha baru, berarti intinya ketika kita bikin produk, kalau kita bingung ya, itu adalah produk yang memecahkan masalah, ya. Betul. Memecahkan masalah yang ada kesan apa di masyarakat atau kita atau apa, itu bisa menjadi produk yang bisa dipasarkan gitu ya. Kayak kisahnya Abdurrahman bin Auf, kisahnya Abdurrahman bin Auf ya, itu kan Di Siroh nih. beliau kan itu ya apa namanya, setiap kan berdagang nih, setiap berdagang kan beliau datengin pasar terdekat. Di sini ada apa yang dibutuhin, masalahnya apa, nah beliau datengin produknya gitu kan, gitu sih katanya. Saya juga dengar. Ya masa ngalamin. Ayo. Ya kan dengar, benar kan. Nah kalau bisnis baru yang paling penting apa? Karena produk, misal ada produk nih, kita kalau pengen bikin produk atau bikin usaha itu paling penting itu modal kah atau marketing kah atau apa lagi sih? Ini Mas Bayu ngetes nih kayaknya nih. Enggak, itu kan kenapa? Awam kita nih awam. Pertama apa ya? Kemauan dulu lah Mas. Dah, kemauan dulu. Yang Ada penting mau. modal, ada ini semuanya, nggak ada kemauan, nggak ada niat, nggak gerak juga sama aja kan. Kalau modal dulu dari mana? Apa modalnya? Modalnya dulu dari pertama saya kan kerja dapat gaji ya, terus pinjem ibu sama dulu. Sempet stop tuh waktu nikah, stop. Terus ini apa namanya, jual mahar tuh yang saya jual tuh gelang kalau nggak salah, gelang. Tapi saya bilang gini, gelang nih nanti kalau aku udah punya uang lagi aku balik lagi ya, kalau kamu masih ada aku beli lagi. Oke. Gitu. Ternyata bener tuh, berapa bulan kemudian kan udah mulai laris ya, saya ke situ lagi masih ada tuh gelang tuh, saya beli lagi. Iya, saya beli lagi gitu. Ya udah kayak gitu. Terus setelah itu sih kita nggak pakai bank juga ya. Setelah itu lanjut itu dulu PO. Jadi dulu kan kita nggak punya stok nih, karena langsung booming ada berita itu. Terus kita bingung, wah gimana nih nggak ada stok, kan harus cepet. Sampai orang tuh rela PO sebulan. Sebulan baru kita kirim. Jadi mereka payment dulu. Kita bilang 50% aja, nggak apa-apa kita lunas. Langsung ada yang lunas, ada yang itu ya kan. Mungkin mereka udah percaya karena nah mungkin waktu kalau saya udah nyerah nih di tengah-tengah waktu 1 tahun merintis itu, bisa jadi orang-orang yang saat itu datang tuh mungkin udah nggak percaya gitu loh, karena kan udah stop nih saya bisnisnya. Tapi karena saya masih lanjut, ternyata mereka masih percaya. Ya udah dengan mudahnya membayar. Kita kan waktu itu kan hektik banget ya, nggak apa-apa nanti 50% dulu aja buat ini DP, nggak apa-apa kita lunas, yang penting barangnya cepet gitu-gitu. Udah ini langsung trust gitu ya. Iya, Loyal padahal ya. nggak kenal. Iya. Kan online itu kan, dari online semua HP tuh
bunyi waktu ada berita itu tuh bener-bener hektik, semua nelpon, semua ini saya mau jadi agen, saya mau jadi reseller di sini gitu. Banyak sih waktu itu. Gitu. Jadi orang-orang tuh bisa trust gitu sedangkan brandnya Mbak Via ini kan bisa dibilang pionir ya. Baru jadi pionir, jadi pembalut kain yang antibakterial pertama kan lagi kan. Kok orang bisa trust gitu, kira-kira apa sih Mbak? Mungkin karena ini Mas, saya kan maintain sosial medianya ya. Ada testimoni juga. Jadi dari situ tuh terus juga kita begitu customer datang tuh kita kasih tahu gitu dengan jujur. Yang saya mohon maaf ya untuk saat ini stoknya memang kosong, tapi diusahakan. Jadi emang kita usahain jujur gitu ke mereka. Apa yang terjadi, apa yang kita alami. Ya mungkin mereka tuh appreciate-nya di situ gitu. Jadi kita nggak nutup-nutupin kalau misalnya Mbak yang mau nunggu, mohon maafnya agak lama, mungkin sekitar 1 bulan, sabar enggak gitu. Mereka mau, alhamdulillah gitu. Memang udah percayaan aja orang ya. Iman yang pertama itu. Benar. Iman kan percaya, benar. Iman. Saya nggak membayangkan tuh pusingannya ya, apa? Iya. Berarti kan Mbak Bia main di 2 lini, produksi, betul. Terus marketing. Betul. Itu rumitnya kayak apa? Itu Mas, pusingnya. Kan biasanya orang kan masuk biasanya di marketing dulu lah, ketika punya pasar lagi bangun produksi, terus produksi dulu, terus biasanya ada agen atau apa yang yang untuk jualin. Betul. Itu berarti semuanya, gimana? Semuanya. Jadi ini tuh juga tanpa disengaja ya kayaknya. Kayak tanpa disengajanya gini. Ternyata penduduk masyarakat di sekitar saya itu kan banyak ibu-ibu ya. Itu tuh ex garment. Jadi mereka dulu kerja di garment, tapi setelah menikah tuh nggak bisa lagi kerja di garment. Tapi mereka tuh punya skill, punya mesin, ya kan? Cuma keterbatasan waktu karena udah punya anak, udah punya keluarga. Nah, akhirnya dari situ begitu kita pas booming itu, kita kan memang pertamanya cuma punya 2 penjahit. 2 penjahit itu ya rumahan kayak gitu. Beliau ex garment ya. Nah, biasanya mereka tuh punya grup ternyata. Nah, punya grup. Lihat orang-orang itu tuh namanya borongan ya. Kalau orang sini ngomongnya ya borongan, penjahit borongan gitu. Dan ternyata pabrik-pabrik besar pun, skala besar pun masih pakai mereka gitu, kayak batik, jas hujan, ini buka-bukaan aja ya, mungkin ada yang belum tahu. Kan borongan gitu ya, daster-daster batik gitu-gitu. Nah, kita tawarin tuh ke mereka kan. Pertamanya 2 orang nih, ternyata mereka punya grup. Nah, tawarin ke temennya, orang Jawa bilangnya, "Weh, gelem garapan nggak?" gitu kan. Orang Jawa, "Garapan kamu jahitan mau nggak?" gitu. Ada jahitan nih tapi bukan baju, agak unik gitu. Pembalut. Apa gitu kan. Kan pada nggak ngerti ya. Akhirnya kita training dulu. Jadi ya ayo yang mau siapa datang ke rumah. Di training dulu tuh itu juga nggak sebentar ya. Apalagi keadaan udah full demand. Harus ngajarin orang ya kan. Nah itu tuh ada yang cepat nyesuaiinnya 3 hari bisa, ada yang seminggu baru bisa. Nah makanya kita tuh agak lama tuh di situ pas pertama itu. Nah setelah itu kan terus kita tuh juga survei kan, kalau misalnya mereka itu jahit 1 baju tuh berapa ini. Nah gimana caranya biar mereka tuh dapat penghasilan yang sepadan dan pantes lah, pantes dan mungkin bisa lebih dari biasanya mereka jahit baju. Gitu, karena kan pembalut ini kecil-kecil kan, kecil dan di situ nggak ada yang bikin. Akhirnya kan untuk menentukan standar harga ini agak sulit gitu. Tapi alhamdulillah setelah berjalan beberapa bulan, mereka tuh udah merasakan hasilnya dan malah pada seneng gitu loh, kayak sehari nih misalnya bisa jahit 100 pieces, itu udah dapat berapa uang dibanding mereka harus jahit baju yang kadang ada kadang enggak gitu. Nah itu dari situ tuh terus terbentuknya dari situ Mas. Jadi kita nggak full in-house ya. Nah itu karena full in-house itu juga berat biaya produksinya dan kebermanfaatan di masyarakatnya tuh agak ya sebenarnya manfaat aja bisa. Cuman nih masyarakat yang di rumah ini kan butuh juga ya pekerjaan. Nah, akhirnya dari situ ya udah kita sociopreneur aja yuk. Kita ajak masyarakat sekitar yang mau. Akhirnya mereka bisa. Gitu. Kebetulan juga itu ya ex garment itu ya, Mbak. Ya, dan kebetulan banget ya. Apa ya senengnya tuh mereka tuh menghargai banget gitu loh, kayak
aku loh di rumah aja bisa kerja gitu. Dan kalau misalnya nih kita lagi sepi ya, mereka ngedoainnya tuh kenceng gitu loh, kayak Mbak semoga rame ya Mbak ya, biar kita punya jahitan gitu-gitu. Jadi kayak wah seneng ya punya tim yang gini gitu. Gitu sih. Keren. Kalau ini Mbak ngejahit itu pembalut itu tricky banget ya Mbak? Susah nggak? Tricky. Dengan model yang punya kita ya. Kan modelnya beda-beda ya. Kalau merek lain mungkin beda lagi. Kalau di model kita itu trickinya itu karena bentuknya yang bulat ya. Kayak bulat-bulat gitu. Saya nggak bawa sampel ya. Nanti kita minta fotonya, ada fotonya nggak sih Mbak? Ada. Nanti kita cantumin. Kayak modelnya kan bulat ya. Bulat depan, bulat belakang. Terus dia tuh model jahitnya harus dibalik. Kayak jahit boneka gitu loh. Nah itu yang agak trickinya kalau nggak terbiasa. Terus kan dia kondimennya banyak tuh, tumpuk. Kalau nalarnya nggak jalan kan kebalik-balik. Gitu, makanya harus di training dulu. Standar ukuran jadinya tuh segini. Kalau misalnya lebih kurang, nanti berarti harus dibenerin kayak gitu. Jadi tetap ada QC standar ukuran. Karena potongannya kan dari kami, potongan kainnya tuh dari kami, mereka tinggal jahit. Oke. Untuk itu pengerjaannya berapa lama biasanya Mbak? Satu pieces itu? Sehari ada yang bisa, satu orang ya? Ada yang bisa 100 pieces? 100 pieces? Sehari, iya. Ada. Berarti satu. Tapi mungkin ngebut ya. Ngebut ya mungkin dia jahitnya tuh. Lagi kalau kejar target tuh, udah Mbak ayo. Sehari 100 pieces, satu pieces berapa waktu? Kamu tanya waktu. Iya berapa lama sih? Sehari 100 pieces ya. 100 pieces. Kalau katakan 8 jam kerja ya. Itu nggak usah berdiri tambah. Ya mungkin awal juga. Saya ini fun fact ya, saya nggak bisa jahit. Nggak bisa? Nggak. Jualan tapi. Ya jualan. Nah, biasanya jualan. Nah dari kerepotan tuh, berarti proses membangun tim di tahun kedua. Itu betul. Sama yang bantu-bantu tuh gitu. Tahun kedua. Terus karena waktu itu kan skala produksinya tuh sehari pertamanya dari 500 pieces ya. Terus di 2000 berapa ya? 19 tuh kan booming lagi ya. Itu jadi sehari tuh 3000 pieces. Nah, akhirnya kan bingung nih. Ya, saya nggak punya basic produksi ya kan. Takutnya tuh membengkak gitu loh biaya produksinya. Akhirnya saya hire manajer produksi yang udah berpengalaman di bidang produksi, jadi tahu efisiensinya, tahu ini. Nah, awalnya kan saya sempat punya in-house ya, kayak penjahit yang in-house gitu. Terus kata manajer saya, Mbak, mending nggak usah nih pakai yang in-house, kita benar-benar full yang sociopreneurnya yang dari rumahan ini aja, udah cukup gitu ya udah. Nanti kalau emang kurang kan masih banyak yang butuh. Benar. Ini Mbak, kita punya pertanyaan titipan dari teman-teman cewek di sini. Keren. Kemarin kita nih berkuis mau nanya apa nih Mbak Via gitu. Nah, boleh. Ada 1, 2, 3, ada 1000 Mbak. Gak pulang saya. Ini yang pertama tuh, ini pembalut kain ini kan gak biasa Mbak. Ya. Apa banyak peminatnya sekarang ini? Kayaknya udah kejawab tadi. Ya. Banyak ya. Terus tadi dihitung pakai data itu, data BPS. Tahu BPS nggak tahu lagi. Badan Pusat Statistik. Itu yang ngurusi pemilu kemarin itu. Iya. Terus yang kedua, ini Mbak, perawatan pembalut kain itu seperti apa? Ya. Nah, dari produk itu kan kita harus kayak menyediakan produk-produk pendamping ya. Pendampingnya dari situ bisa juga di upselling ya. Ini keren nih. Produk pendampingnya apa? Sabun. Betul masih sabun Khusus berarti. Iya, ya sebenarnya nggak harus pakai itu ya, tapi kan upselling dong. Kalau di kita sabun batik. Sabun batik kan? Merak. Iya sama, kita pakai sabun lerak, tapi yang ini batang. Sabun lerak batang kalau kita pakainya. Kalau cair itu agak susah kalau buat ini. Oh iya, udah. aku pengalaman itu. Iya. Kalau kena celana itu pakai sabun batang cepet. Iya. Dibanding Cair. Kalau bisa punya anak. Iya. Jangan Iya. Gitu ya, berarti nggak ribet ya Mbak sebenarnya untuk ya udah di terus ini
kayak bahan penyerap dalamnya itu yang tadi saya bilang microfibernya itu kan kita itu kan khusus ya waktu itu. Jadi kebetulan suppliernya itu juga lulusan kimia. Jadi saya minta jangan ada pemutihnya, nggak pakai klorin. Jadi warnanya tuh kayak putih-putih tulang gitu. Jadi nggak putih ya, broken white. Asli warna aslinya si benang itu sama rajutannya tuh nggak terlalu rapat. Jadi begitu dia dicuci tuh bersih, nggak meninggalkan residu atau apa gitu. Kayak gitu. Terus sampai kita uji lab kan juga itu bebas klorin, klorin tanpa pemutih. Di mana? Kemenkes ya. Wow. Keren. Berarti perawatannya ya nyucinya itu ya yang paling ini ya. Krusial. Terus yang ke 36. Mengingat darah haid kotor nih. Emang enggak ingat mengingat. Kan bukan aku. Oh iya. Ya tahu sih kotor tadi. Emang enggak apa-apa dicuci terus dipakai lagi katanya. Ya itu makanya ada antibakterialnya. Kan aku tahu kalau itu bakteri. Berarti dulu tuh nggak ada dulu. Berarti abis pakai buang? Apanya? Itu yang dulu. Enggak. Yang dulu. Yang mana? Yang instan? Enggak, yang dulu yang pakai pembalut kain. Awal-awal pembalut kain, Mbak. Ya tetap dicuci. Cuci tapi nggak ada antibakterial. Nggak ada. Resikonya. Ya kalau itu resikonya lebih tinggi. Kena gitu. alergi. Ya makanya kuncinya di nyuci. Kalau nyucinya bener bersih aman sih. Kain kan ya aman. Gosok, rendam, jemur, kasih pewangi boleh Mbak? Boleh. Tapi nggak perlu sih sebenarnya. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Yang Kalau udah bersih. Tapi pewangi juga malah nambah bahan kimia kan? Iya sih. Iya. Jemur. Disetrika boleh. Boleh. Ya. Setrika boleh. Karena dia kan panas ya, jadi bisa mensterilkan bakteri juga. Padahal value-nya benar-benar ini ya kesehatan ya Pak. Jadi mungkin kalau yang di sana dia value-nya praktis, cepat, dan kalau ini kesehatan dan ramah lingkungan gitu ya. Hemat juga. Benar. Bayangin loh. Iya. Oh iya. Iya, misalnya nih sebulan kan pasti ada budget buat pembalut dong. 50.000 lah bilang katakan. 50.000 kali setahun dulu. Udah berapa tuh? 50 kali 12. 600.000 kan. Kali 2 tahun, kali 3 tahun. 6 kali 3. 1.800.000 loh. Ya kan kalau pakai Justin kan bisa sampai 3 tahun dipakai. Soalnya beli 2 pack aja. 2 pack cuma 300.000. 2 pack isinya? Isinya satu lah. Enggak, isinya 6. Ada isi 6, ada isi 8. Ya misalnya mentok-mentok 400.000 lah ya. Keluarnya 400.000 bisa dipakai 3 tahun. Udah gak ngeluarin duit lagi. Coba segitu hematnya. Buat apa? Bapak-bapak. Oh buat ibunya. Yang ini apa? Ngerokok itu kan sering dihitung. Oh iya. Iya lagi. Ini kalau ngerokok dulu. Itu Pembalut pakai pembalut kain murah gitu ya. Kalau bapak-bapak yang ngerokok kan pakai Tingway. Dewe kan. Kalau pengganti rokok yang hemat apa? Nggak ada dong. Vape sih. Oh, tetep Itu aja. rokok. Kan hemat. Kan kita yang hematnya. Hemat. Emang ada rokok reusable? Kan nggak ada. Nggak ada sih. Udah. Nah itu bapak buat melawan opini mamanya ya. Untuk pindah kain. Kalau berani ya, kalau berani ya. Kalau nggak berani ya nggak apa-apa. Nah, ini kan besok hari Kartini nih. Kan Iya, apa nih? Tantangan apa sih Mbak? Jadi pengusaha wanita ya berarti. Iya. Womanpreneur. Iya. Namanya womanpreneur. Iya. Womanpreneur. Mas Bayi kan manpreneur. Iya. Apa tantangan-tantangan yang sering dihadapi, terus kendala-kendala? Tantangannya pasti di waktu ya. Pertama itu pasti prioritas kayak gitu, keluarga pasti kan, antara keluarga sama bisnis. Nah ini ya kayaknya semua womanpreneur ngerasain sih hal-hal kayak gini. Tantangan terbesar itu sih kalau saya. Tapi kalau misalnya udah ada kesepakatan sih nggak apa-apa gitu kan. Ya sulitnya kalau misalnya nggak ada kesepakatan di tengah jalan, nah udah gitu sih kan. Pasti tantangannya di situ Mas. Kalau womanpreneur kebanyakan.
Dan Waktu ya, nah, soal waktu ya. Waktu. ya berarti tantangan juga gimana caranya manajemen tim yang di ini ya. Maksudnya, Iya. biar terdelegasi, Yes, terus betul. waktu kita nggak benar-benar Iya. full gitu ya. Betul. Itu kalau udah jalan. Iya. Makanya Kalau lagi merintis ya, kalau Iya. merintis gimana untuk Kalau yang lagi lagi- merintis tuh? merintis ya ini dulu sih, yang pertama pasti minta kesepakatan dulu sama pasangan, sama keluarga. Boleh nggak kalau bisnis ini dibesarin? Kalau boleh pasti konsekuensinya banyak. Nah, waktunya pasti akan berkurang nih buat keluarga. Mungkin buat memperhatikan pasangan pasti berkurang gitu kan. Karena fokusnya kan banyak ke sini gitu. Ya harus pintar-pintar ngatur kandang waktunya lah gitu. Kemana, harus kemana, jam segini-segini kemana, misalnya ada family time-nya jam berapa gitu-gitu. Ya itu tantangannya di situ. Tapi sekarang enaknya ini ya, apa di online udah berkembang kan, banyak emak-emak yang sekarang bisa jadi afiliator, Iya. apa jadi reseller Iya. gitu. Jadi mungkin itu untuk membangun bisnis di awal, untuk ngimpulin modal bisa lewat Lewat itu reseller itu ya, Pak. bisa lewat reseller Ini ya, gitu. BTW Yusfin ini reseller nggak? Iya. Yang kesana sebenarnya. Harusnya Mbak Pia langsung pak nih. Masih gitu loh. Ya kita tuh pakai sistem kemitraan mas, Oh. kebetulan. Jadi ada distributor, agen, reseller gitu kan. Ya nggak banyak sih jumlahnya. Cuman kan 2 tahun terakhir ini lagi tutup. Oh, close. Ya karena bener-bener fokus nih garap reseller yang udah ada. Takutnya ya kan jumlahnya udah lumayan nih. Takutnya nggak ke handle gitu loh. Gitu. Nah, ini baru mau open lagi nanti insya Allah. Nih Habis. kalau lagi mau nyoba-nyoba bisnis atau mau nyari-nyari bisnis itu mama Ya. bisa reseller. Sekarang banyak reseller, Affiliate. live, Bisa affiliate. live streaming dan sebagainya. Kabarnya bisa disimak di mana Mbak? IG? Ada di IG Yuspin Official Store atau di TikTok Yuspin Store kalau nggak salah ya. Oh, lupa Pia sendiri. Yuspin Store, Yuspin Store ya. Yang garap bukan Mbak Pia pasti. Lupa. Kan. Terus di Shopee juga ada Yuspin Official Shop yang mall itu yang pusat. Kalau misalnya pengen cari mitra terdekat, udah tinggal cari aja di situ banyak. Nanti ada yang dari mana, tinggal nyusuin lokasinya kan. Berarti kalau sekarang pemasarannya ke kemitraan dan kemitraan apa? Selain kemitraan kita juga offline. Offline-nya tapi mainnya canvassing. Karena market kita tuh banyak juga di pesantren. Nah itu ada tim-tim yang memang ke sana. Ke pesantren. Pesantren. Tiap hari. Tiap hari. Yes. Koperasi itu sampai mana aja tuh? Solo Raya aja udah capek. Udah belum semua Solo Raya. Ini baru kebetulan itu pilot projectnya dari tahun lalu 1 tahun itu belum ke pesantren. Nah tahun ini mulai ke pesantren. Nah itu Solo Raya baru ke cover sekitar 20%. Solo Raya tuh sama ini ya sekelilingnya ya. Iya. Lali Raya itu. Nah. Sukoharjo. Terus ya itulah. Strategi bisa bertahan Sampai 10 tahun. 10 tahun. 2014. Iya. Lama loh Mbak. Gila. Mama. Strateginya. Apa strategi untuk mempertahankan bisnis? Pasrah. Berarti kan dia kena zaman Jokowi, Iya, zaman betul. Jokowi, zaman Jokowi. Jokowi kan Iya. Oh iya. Jokowi. Pas banget tuh. Iya. Jokowi 2014 ya Mbak? Iya. Ah iya. Zaman Jokowi berarti. Udah. apa hubungannya dengan Jokowi? Ya enggak. Inspirasi brand ini. Bisa ya jadi thumbnail ya. Iya. Bener. Makasih loh. Aku nggak susah nyarinya. Ya kemarin ketabrak COVID kan? Ya, itu Iya. apa? Apa ya? Strategi khusus sih nggak punya ya Mas ya. Doa, pikir itu udah selesai kita yuk pulang. Kalau jawab ini gitu ya. Orang nonton ya matiin pengaruh. Strategi khususnya nggak punya ya. Tapi yang pasti itu visinya harus jelas. Terus inovasi sih. Kalau kita tuh mainnya di inovasi. Jadi kayak yang pertama dulu kan mungkin cuma membautkan Yuspin yang udah endorse
puluhan artis kayak gitu. Jadi emang inovasinya di marketingnya atau di produknya itu kayak gitu. Mungkin juga cuma Yuspin yang udah ada material kan. Terus nanti next ada lagi nih inovasi terbaru, tapi saya nggak bisa spill di sini. Kayak gitu. Jadi sering-sering berinovasi gitu loh. Kayak kita aja tuh ganti logo tuh beberapa kali. Tapi ya itu bukan karena inovasi ya, karena harus ganti. Jadi emang menemukan identiti kan waktu itu. Nah akhirnya dapet. Emang di inovasi sih kalau saya, karena banyak kan bisnis yang tutup karena tidak berinovasi, terlambat berinovasi. Adaptif. Ya. Artinya apa Yuspin? Yuspin. Ada artinya enggak? Kalau sebenarnya itu tuh nama keluarga. Sebenarnya. Siapa? Nama tanteku Yuspin loh, Mbak. Sumpah. Sebenarnya Yuspin tapi pakai F. Enggak mungkin kayaknya. Yuspin pakai Orang-orang gimana sana maksudnya? pakai F. Yuspin. Oh Yuspin. emang ada V-nya? Enggak, pakai P. tantenya di- Aku. Oh, Yuvin. Iya. Yuspin. Kan pakai pin. Nama tanteku Yuspin. Oh, Yuspin. Yuspin. Kalau Yuspin aku punya dulu nama Apa? Yusna. Yusnya ngambil Yusnya. Yuspin itu nama keluarga, maksudnya nama keluarga? nama keluarga itu, nama nenek sama kakek. Bani Yuspin. Oh. Iya, Bani Yuspin. Yusuf sama Supini. Yusuf kakekku, Mbak. Oh iya. Sumpah. Yusuf nama kakekku, sumpah, Mbak. Jadi Yuspin itu nama adiknya adiknya mamaku. Coba kita dulu pelan-pelan, jangan-jangan Yuspin itu nama kakek. Iya, Yusuf itu nama kakekku. Yuspin itu nama adiknya mamaku. Nah, nama mamaku itu Idelvin. cocok kamu pakai brand ini. Makanya ntar, mah ini mah brandnya tante. Enggak, kamu pernah lagi mantan. Wah, ini aku bikin brand untuk keluarga kita. Iya. Apa ini? Yuspin. Aku dedikasikan ini. Iya, Mbak. Kok bisa kebetulan banget ya? Yusuf tadi kakeknya Mbak. Itu kakekku, jangan-jangan sudah keluarga. Bener Mbak. Makanya. Kamu dulu imigrasi nggak sih? Enggak ya? Oh, enggak. Dari Cina enggak? Cina enggak. Oh iya, ada Cina juga Bang enggak? Enggak. Oh enggak. Kalau ada ya berarti. Segede ini matanya segede. Ya siapa tahu kan Mbak. Di Cina ini, Mbak. Kalau satu Saya Arab Mas. Arab Patingen. jauh ya. Inovasi. Inovasi. Arab Jawa tuh. Ada lagi enggak? Makanya budayanya di Yuspin itu kalau anaknya nggak bisa berinovasi out gitu. Harus apa Mas? Inovatif gitu ya. Inovatif. Yes. Terus ini deh Mbak. Balik lagi. Harusnya Mas balik kan tadi bridgingnya gitu Mas. Apa? Kan tadi kan nanya Hari Kartini, bla 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 kan. Harusnya sorry Mbak, tak briefing dulu ya. Harusnya ini nih pesan untuk nyampein ke usaha, terutama buat momonpreneur itu. Itu kan terakhir tadi kita. Ini kan ini dulu ya. Berarti masih bertanya deh. Masih silakan. Cari dulu. Time berapa time? Oh, pas. Apa? Apa ya? Nanya. Makanya suka duka ini udah belum sih? Belum. Suka duka Mbak. Suka duka menjalani bisnis ini. Kalau saya lebih banyak sukanya sih. Maksudnya dibawa enjoy aja gitu. Suka. Kalau dukanya ya pasti banyak juga yang ngalamin. Sama-sama aja lah ya. Sama aja sih. Cuman ya. Bisa buat pertanyaan umum banget. Apa? Yang buat pertanyaan ini umum banget. Suka duka. Lalu abis itu laporan pesan jauh. Ya sukanya ya banyak apa ya, bisa mengupgrade diri. Ya paling penting itu ya, kayak mengasah skill saya sendiri, melatih leadershipnya gitu kan, pasti handle tim. Ya banyak lah sukanya, lebih banyak sukanya menurut saya, karena tuh jadi entrepreneur itu kan
long and lonely journey ya. Apa ya? Apa itu mas? Long panjang. Long kayak apa tadi pak? Lonely. Lonely. Long And lonely. Lonely. Jadi menurut saya tuh jadi entrepreneur tuh kan perjalanan panjang dan sendirian. Sendirian, betul, karena kadang kita itu harus menemukan orang-orang dengan tantangan yang sama di bidang kita yang sudah merasakan hal yang sama, baru kita tuh nyambung ngobrolnya. Kalau misalnya nggak sama tuh kadang-kadang ada aja yang nggak nyambung, maksudnya tuh di bidang yang sama ya gitu. Kadang-kadang pasangan kita aja kalau nggak berkecimpung di bidang yang sama juga nggak nyambung kalau diajak ngobrol di hal ini gitu, di bisnis gitu kan. Berarti Long and lonely journey. itu kenapa itu tadi aku nggak dulu. Long and lonely journey. Tapi menurut saya kan persepsi orang kan beda-beda. Jadi komunitas penting. Penting menurut saya, penting banget. Yaitu setelah saya online terus cari yang offline kan. Karena menurut saya ya itu tadi, karena entrepreneur itu long and lonely, jadi harus nyari temen yang seperjuangan, sepertantangannya sama. Gitu. Contohnya misalnya kita handle satu karyawan sama 100 kan beda nih tantangannya. Pasti kan ada orang-orang yang udah, oh teman saya ini udah pernah nih handle 100 karyawan, gimana mas caranya? Nah kayak gitu loh. Jadi emang harus cari orang-orang yang sama tantangannya, frekuensinya. Suatu mindset Gitu. Bisa Kalau komunitas apa Mbak? Saya TDA. Nanti ya next main join yang lain. Gak tahu deh. Kalau masih sanggup. Kalau enggak ya TDA. Kita bisa undang ketua TDA kita. Wes. Mas Ubay. Siapa sih? Tahu. Mas Ubay. Baby Mart. Boleh tuh. Owner Baby Mart. Baby Mart. Maksudnya tuh? Tahu. Oke. Terus kayaknya sudah habis. Nah, habis pulang yuk. Sudah habis ini Mbak. Itu tadi sih yang terakhir nih. Apa tuh? Terakhir ya? Ya, boleh. Nah, long and journey. Long and lonely. Long and lonely journey. Long and lonely. Long and lonely journey. Pesan buat teman-teman yang pengen buka usaha, terutama buat ibu-ibu mungkin Ibu-ibu, ya, buat yang mau merintis gitu. Apa nih, ke kamera? Ke sini boleh, ke situ boleh. Hah? Jangan dong. Itu kan kita ini dong. Biar kasihan dong. Sini boleh. Pesannya apa ya? Ini kayak pesan terakhir gitu ya. Enggak. Terakhir sebelum pulang maksudnya. Iya gitu. Jadi dari pengalaman perjalanan long And lonely. Allah. Nanti kayaknya judulnya itu. Kayaknya judulnya itu deh. Katanya pakai thumbnail itu. Iya. Thumbnailnya beda Mbak. Oh beda. Ya boleh. Jadi pesannya itu ya semangat. Udah. Oke, makasih Mbak. Setelah berjam-jam seperti itu. Udah ya. Sepertinya Gak guna. semangat dan solid gitu aja ya. SS ya. Semangat dan solid ya. Nah, itu kayaknya. Terima kasih. Masih. Apa ya? Pesan apa dong? Saya juga bingung kalau suruh kasih pesan. Ya dari. Ya pokoknya kalau untuk wakili punya itu ide apa segala macam eksekusi aja deh. Dah. Iya. Tuh, tanpa nanti tanpa tapi. Tanpa nanti Tanpa tapi. Harus dengan strategi. Itu tanpa nanti tanpa tapi. Maksudnya dikerjain sekarang gitu loh. Tapi juga harus dengan strategi ya. Apa strateginya Mbak? Oh enggak. Jadi keluar dong ini bos. Balik lagi. Nggak keluar. Ini udah di ujung. Naikin ke atas lagi. Kan ngobrol. Namanya ngobrol. Iya ngobrol. Aja. Kamu tahu nggak apa yang dilakukan kalau nongkrong ngobrolin apa aja? Putar aja dia. Oh iya benar. Emang gitu ya? Gitu. Enggak. Gitu. Kita ngobrolin konspirasi. Konspirasi mama. Kalau bapak muter, kalau mama menyebar. Oh gitu. Kita tuh mengecil
kecil Mbak. Fokus itu ya. Lebih fokus obrolannya. Kalau mama menyebar. Tambah banyak yang diobrolin. Nggak pulang-pulang. Nah itu. Udah, biar pulang. Oke. Nggak ada lagi Mbak. Udah ya. Intinya SS. apa ya? SS, semangat dan solid. Tanpa tapi dan nanti. Gitu nggak sih? Iya, tapi dan nanti. Tapi dengan Strategi. Oh, strateginya nggak ada. Ngangkat lagi dari awal. Oke, itu aja episode kali ini teman-teman bersama Mbak Via. Buat teman-teman yang pengen pembalutnya bisa di mana Mbak? Pesan di mana? Di Yuspin Official Store IG-nya. TikToknya juga ada yang biasa main TikTok, Mama ya kan? Di Yuspin Store. Terus ada Shopee-nya juga di Yuspin Official Shop. Oke. Itu buat teman-teman yang pengen belanja, pengen apa ya, berinovasi juga bareng Mbak Via, boleh beli di tadi itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga tontonan ini bermanfaat. Kalau menurut teman-teman konten ini bermanfaat, boleh di subscribe, boleh di like juga, di share juga ke teman-temannya yang lain biar teman-teman yang lain tahu nih inovasi yang ini gitu. Terima kasih, selamat Hari Kartini ya benar, selamat Hari Kartini buat wanita-wanita Indonesia, buat emak saya terutama dan adik saya. Yuspin itu dari namanya. Dan Yuspin itu tante saya buat tante Yuspin mulia. Selamat Hari Kartini. Yuspin dia dulu ya. Terima kasih Mbak Mia sama-sama. Diundang dan berbagi ceritanya di sini. Oke. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.